Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Novita Stianingrum. Saya adalah mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya akan menjelaskan tentang langkah 12 atau HITO 1938. Apa itu langkah 12? Langkah 12 Muhammadiyah adalah sebuah gagasan yang muncul tahun 1938 sampai 1940 pada periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Gagasan ini muncul karena ketidakpuasan angkatan muda terhadap kepemimpinan pengurus pusat. Dengan langkah tersebut, pemimpin dan warga Muhammadiyah mendapat pegangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, HITOH 1938 adalah dokumen strategis yang merangkum visi dan misi Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan masa depan. Latar belakang langkah 12 atau HITOH 1938. Ada 3 hal yang melatar belakangi perumusan langkah 12. Yang pertama, meningkatkan peran perempuan. Peran perempuan dalam masyarakat dan organisasi mulai meningkat. Langkah 12 merefleksikan semangat untuk memberikan ruang dan peran yang lebih besar bagi perempuan dalam Muhammadiyah. Yang kedua, yaitu karena dinamika politik. Pada masa 1930-an merupakan era politik yang penuh dengan dinamika. Langkah 12 menjadi upaya untuk menjaga Muhammadiyah agar tetap fokus pada tujuan utamanya, yakni dakwah dan pendidikan. Yang ketiga, perkembangan pendidikan. Muhammadiyah semakin aktif dalam bidang pendidikan. Langkah 12 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat peran Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah 12 atau HITOH 1938. Berikut adalah langkah 12. Yang pertama, 1. Memperdalam masuknya iman. Langkah ini menganjurkan supaya iman disiarkan dengan diberi dalil buktinya, didakwahkan dengan gembira. Dakwah pencerahan dilakukan dengan menyentuh aspek kesadaran, bukan dengan paksaan dan menakut-nakuti. Yang kedua, memperluas paham agama. Langkah ini mengajak warga persyarikatan meluaskan wawasan dan paham keagamaan yang membuatnya bijaksana menilai segala sesuatu. Sebaliknya, paham agama yang sempit cenderung membuat orang menjadi fanatik. Yang ketiga, memperbuahkan budi pekerti. Langkah ini menginginkan segenap warga Muhammadiyah menjadi manusia yang dihiasi akhlak terpuji dalam seluruh tindakan kesehariannya. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad harus senantiasa diteladani. Yang keempat, menuntun amalan intikot. Langkah ini menyebutkan hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri atau self-corrective. Segala usaha dan pekerjaan kita kecuali diperbesarkan supaya diperbaikilah juga. Hasil evaluasi ini dibahas dalam internal organisasi untuk perbaikan bersama. Yang kelima, menguatkan persatuan. Langkah ini mengharapkan kebersamaan dan persaudaraan yang tulus yang melandasi sikap terbuka di antara warga Muhammadiyah sehingga didapat pikiran-pikiran maju. Yang keenam, menegakkan keadilan. Langkah ini berharap warga Muhammadiyah menegakkan dan mempertahankan keadilan di mana saja. Selanjutnya, yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan atau melakukan kebijakan. Langkah ini mendorong supaya selalu mengambil dan menjalankan hikmah dan kebijakan. Yang kedelapan, menguatkan Majelis Tanwir. Majelis Tanwir merupakan badan di samping Majelis Tarjih. Hasil keputusan Konferensi Konsul Hofbestur Muhammadiyah Hindia Timur di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 November tahun 1932.
Yang ke-9, mengadakan konferensi bagian. Yang ke-10, memusyawarahkan putusan. Langkah ini mengingatkan bahwa suatu keputusan diambil melalui prosedur musyawarah. Yang ke-11, mengawaskan gerakan jalan. Yang ke-12, mempersambung gerakan luar. Langkah ini mengharap Muhammadiyah senantiasa membangun jembatan dan kolaborasi dengan pihak di luar Muhammadiyah. Tujuan langkah 12. Yang pertama, memperkuat iman, yaitu mendalami dan menghayati ajaran Islam secara lebih mendalam. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan agama, memperluas pemahaman agama tentang Islam secara komprehensif. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia, yaitu membudayakan perilaku yang baik dan terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, meningkatkan kualitas individu, mendorong anggota Muhammadiyah untuk terus belajar dan berkembang. Yang kelima, menguatkan persatuan dan kesatuan, yaitu menjaga kekompakan dan kerjasama antar anggota. Yang terakhir, menegakkan keadilan, yaitu membela kebenaran dan melawan ketidakadilan. Poin-poin penting HITOS 1938. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Jadi, poin penting pada HITO ini itu fokus pada peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk anggota Muhammadiyah. Yang kedua yaitu pada penerapan prinsip Islam, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, poin penting dari HITOS 1938 adalah pengembangan lembaga sosial, yaitu mendorong pendirian lembaga sosial untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat, yaitu menekankan pentingnya pengabdian dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak HITOS 1938 pada Muhammadiyah, signifikansi dan peningkatan keterlibatan. Dampak yang pertama yaitu memperkuat basis pendidikan dan sosial. HITOS 1938 ini memperkuat struktur pendidikan Muhammadiyah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam gerakan sosial dan politik. HITOS ini mendorong anggota Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya dakwah yang konstruktif. Kegiatan dakwah menjadi lebih terarah dan konstruktif, mengedukasi masyarakat dengan pendekatan yang positif. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah. Dampak positif dari HITOS 1938, meningkatkan reputasi Muhammadiyah di mata masyarakat luas. Yang kelima, pertumbuhan anggota dan lembaga Muhammadiyah. Adanya HITOS 1938 ini berdampak pada pertumbuhan signifikan jumlah anggota dan lembaga di bawah naungan Muhammadiyah. Implementasi langkah 12 untuk mencapai keunggulan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan yang berkualitas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, untuk mencetak generasi unggul dan berakhlak mulia. Yang kedua, pengabdian masyarakat, yaitu memperkuat program pengabdian masyarakat untuk membantu memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kepemimpinan transformatif, yaitu membangun kepemimpinan transformatif yang mampu membawa Muhammadiyah menjadi organisasi yang lebih maju, inovatif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Contoh penerapan langkah 12 dalam Muhammadiyah yang pertama yaitu misalnya seperti pendirian Universitas Muhammadiyah.
Universitas Muhammadiyah ini menekankan pada pendidikan karakter sebagai inti dari kurikulum. Contoh yang kedua yaitu program pengabdian masyarakat, seperti mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.